Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini mahasiswa, mahasiswi Pradita dan STT Nurul Fikri? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. selamat malam Mas Rifki Saidillah. Oke. Mas, ya. Siap. Bisa on cam, Mas? Siap, Bu. Ya. Apa kabar hari ini Mas Rifki? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini diganggu sebentar ya, malam minggunya nggak panjang lagi. Biasanya kalau Sabtu Minggu, malam Senin ya, kan weekendnya 2 kali atau 3 kali, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin gitu. Anak muda kan gitu. Waktu Haris kan pernah muda, jadi biasalah. Jadi oke, Mas Rifki, mohon maaf bilang pacarnya, tapi kan katanya masih penjajakan ya, masih dibuka gitu. Masih seleksi, Bu. Oh, mantap. Semangat. Oke, Mas Rifki, ini kan kemarin ini melanjutkan yang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin tuh kurang lengkap gitu loh. Masih menyisakan mimpi yang indah, jadi harus diselesaikan di sini supaya tidak ada yang jerawatan gitu kan. Jadi supaya benar-benar tuntas wawancaranya. Nah, Mas, ini kan Mas Rifki usia muda, sama dengan usia ini sama semua nih, seusia semua. Artinya pemilihan usaha ini bisa memberikan semangat anak muda yang lain gitu kan. Terutama Wendy, Vania, April. Ini mereka bisa ceritakan lagi ke temannya yang lain, ceritakan lagi. Jadi Mas Rifki ini pembawa aura positif gitu. Jadi makanya perlu kita sebarluaskan supaya yang tadinya mungkin ya malas gitu, tidak punya ide mau usaha apa, Mas Rifki bisa jadi salah satu sumber inspirasi gitu. Keinginannya adalah seperti itu. Jadi mohon Mas Rifki itu ceritakan sebenarnya, nggak usah terlalu manis-manis juga. Yang pahit-pahit juga harus diceritakan supaya biar tahu gitu kan. Ya kalau profit, benefit pasti itu tujuannya. Tapi langkah ke sana kan pasti nggak langsung harus menerima angan-angan yang manis-manis kan. Yang pahit-pahit pun juga seharian mungkin nggak bisa keluar. Kalau yang lain bisa nonton kapanpun bisa. Pasti kalau meninggalkan ikan itu seperti apa. Katanya kan diundang rapat aja nggak bisa. Harus deket-deket. Karena dia ini nggak kayak tanaman katanya kalau disiram sekali pagi atau sore. Tapi kalau ikan kan tidak. Nah, ada jam-jam tertentu memberi makan, memberi apa. Nah, itu Mas Rifki itu nggak usah ditutupin, diceritakan aja. Karena ini kan juga sebagai amalnya Mas Rifki juga, ibadahnya Mas Rifki, ketika nanti orang terinspirasi gitu, Mas. Ya, jadi bisa silakan dimulai. Nanti setelah itu Mas Rifki yang panjang ngomongnya, baru nanti anak-anak muda ini yang bertanya, dan silakan menjawabnya dengan santai aja. Bu Haris juga cuma sebagai pendengar aja di sini, sebagai moderator saja. Oke, terima kasih Mas Rifki kedatangannya, silakan. Bu. Sebelumnya selamat malam untuk kakak-kakaknya dan Ibu Haris. Selamat malam. Malam Ibu. Malam Kak. Nggak usah perkenalkan kali, udah pada kenal. Sebelumnya kalau untuk prestasi di bidang usaha seperti ini, saya waktu itu pernah mengikuti pengembangan kewirausahaan pemuda Jabar Angkatan 2 tahun 2000 pada tahun 2022 di Hotel Residence Bandung waktu itu. Dan kebetulan dari Depok wakilin kemenangan waktu itu, Bu. Kayak kesan-kesannya untuk usaha kayak gini kan, kalau tidak bisa kita tutupin ya, kalau di ikan tuh ada sedikit waktunya, tidak bisa lebih luang kayak usaha-usaha yang lain gitu. Karena ikan harus lebih diperhatikan lagi. Belum lagi kalau cuacanya juga lagi ekstrim kan tuh. Kadang pH air suka naik turun. Di situ kita kudu lebih ekstra lagi. Untuk pakannya sendiri, kalau waktu 2 tahun atau setahun yang lalu, waktu itu saya masih ternak ikan, namanya ikan retus ya, dari Tetra juga.
Waktu itu setiap pagi saya masih sering nyari yang namanya jentik nyamuk atau kutu air waktu itu. Dengan kesininya kan lebih kita permudah lagi ya. Kebetulan saya juga udah nggak ternak ikan rednus, jadi lebih dimudahkan lagi kayak bisa dibeli cacing sutra atau umpan pelet segala macamnya. Kayak gitu aja paling. Paling kalau untuk kayak kebersihan mungkin berbeda dengan yang sebelumnya kayak di Gang Tipung ya. Kalau saya emang setiap hari itu harus dan perlu untuk dibersihkan, disipon, terus diganti air segala macam. Minimal kira-kira 3-5 cm air kita buang, terus kita ganti dengan air yang baru. Ada yang mau tanya lagi? Oke Kak, dari Kakak ada tambahan lagi? Sudah paling itu. Paling Oke. tanya jawab. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya. Saya Siap. April dari Prodi Retail Management angkatan 2020 dan saya izin bertanya mengenai kalau boleh tahu latar belakang atau alasan memilih usaha budidaya ikan hias selain melanjutkan usaha orang tua yang waktu itu Kakak jelaskan itu apa ya Kak? Latar belakangnya selain itu. Ya, siap-siap. Paling karena satu hobi juga, terus kedua karena kita lebih dekat dan lebih gampang untuk mencari produk seperti ikan segala macam. Itu sih yang mendorong saya untuk terjun di usaha ikan hias. Dan pemasarannya perawatannya juga tidak terlalu sulit menurut saya. Oke, pemasarannya tidak terlalu sulit ya Kak? Kalau Ya. boleh tahu pemasarannya kan kemarin langsung orang ke orang. Yeah. Kayak kita langsung nawarin ke orangnya langsung atau bisa lewat e-commerce juga, Kak? Atau gitu gimana? Ya. Kebetulan saya juga terjun di penjualan online dari tahun 2018 kayak di Shopee, Tokopedia, di Instagram juga ada, di Facebook juga ada, ya kan. Kalau dari orang ke orang paling kayak misalnya yang waktu kemarin saya bilang ada kayak broker ya. Broker itu tugasnya mencari ikan dan memesan. Kalau broker kan nanti dia dilempar langsung untuk ke supplier segala macam. Nah, ada lagi pembeli yang datang langsung seperti kayak pedagang-pedagang pasar. Cuman kalau untuk pedagang-pedagang pasar itu cuma seminggu kayak cuma 3 kali kalau dia di hari pasar. Kalau di hari pasar Parung itu hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Kalau untuk penjualan online, saya mengirim ke luar pulau juga pernah, untuk di dalam Jabodetabek juga sering kayak gitu-gitu. Dipaketin. Oh gitu, berarti kalau misalnya ngirim ke luar kota, kira-kira packingnya harus ada teknik khusus atau gimana tuh Kak? Soalnya kan pasti di jalan bisa sampai berapa hari tuh nyampenya, biar ikannya hidup. Pertanyaan bagus. Dijelasin dulu awal kan karena kita bentrok sama legal tuh ya, pengiriman air ke luar kota ada sedikit hambat segala macam, ya kan. Kadang paket juga suka di retur. Kalau retur itu ongkir dan segala macamnya tidak bisa kembali atau hangus kayak gitu kan. Untuk packing itu saya menggunakan plastik, terus dikasih air secukupnya, yang penting ikan terendam atau dibanjirkan, tapi tidak terlalu penuh-penuh juga. Maksudnya kayak ukuran plastik 14 kali 35 tuh, setengah. Paling air cuma seperempatnya aja kok kayak gitu. Terus dikasih oksigen secukupnya, lalu di plastiknya itu di apa sih namanya? Di double. Di double, nah ya kayak gitu. Paling terus dibungkus sama kardus, dilakban rapi segala macem. Dan untuk pengirim ke Tiki, paling saya kayak ikan hias itu saya nggak tulis ikan, ditulisnya itu herbal atau secang namanya.
sorry itu gimana tadi Kak? Jadi kita Herbal. ngirim ke Tiki nih, misal ke Tiki ya. Nanti kita keterangannya itu kan ada keterangan biasanya. Oh iya Nah ya. keterangannya itu bukan ikan hias, melainkan herbal. Kayak gitu, paling kayak buat obat segala macam gitu-gitu doang. Oh, alah. Ya. Oke. Nah, terus sejauh ini selama pengiriman yang terjauh tadi kemana Kak? Sorry. Ke Banjarmasin, terus ke Nah, Makassar, Sumsel, Bali. selama ini pernah dapat komplain atau Kak ikannya mati atau Kak ikannya kok cepat mati baru seminggu Ya, nyampe gitu. ya. Sering banget. Kadang-kadang kan gini ya, keteledoran pembeli juga bisa jadi penyebab. Terus kesehatan ikan kadang-kadang kita juga terburu-buru segala macam, kurang kita perhatikan segala macam kayak gitu. Terus faktor di jalan juga kan nggak tahu nih, kita ngirim misal ke Bali yang harusnya sampai kita perhitungkan itu 2 hari, kadang-kadang bisa molor sampai 3 atau 4 hari, ya kan? Nah itu tuh jadi penyebab-penyebab yang menyebabkan ikan gampang mati, terus malah kadang sampai sana juga mati kayak gitu. Paling kita ada garansi kayak gitu aja sih paling. Terus kan tadi Kakak apa ya? Kan pakai e-commerce juga Kak. Iya betul. Terus tadi kan katanya pernah ada yang komplain kayak gitu Iya, kan karena sering. meninggal ikannya. Nah, itu mereka pernah nggak sih kayak kasih bintang 1 atau bintang kecil, rating kecil di e-commerce Kakak atau gimana? Sering banget udah jadi makanan, istilah kata jadi makanan sehari-hari mungkin ya. Tapi itu tidak menutup tidak menjatuhkan saya gitu, maksudnya saya itu menjadi lebih semangat lagi untuk memperbaiki bagaimana caranya, misal 3 atau 4 hari sampai ikan ini dalam keadaan baik-baik aja gitu. Kan ada nih kita kadang-kadang kita sering perhatikan kayak misalnya ikan A mau dikirim hari Senin, misalnya hari Senin. Nah itu kita dari hari Sabtu ke Minggu biasanya kita nggak beri kasih makan kayak gitu. Oh, Biar ikan puasa, kan ikan lebih lama puasanya lebih baik di perjalanan karena nggak mengeluarkan kotoran dan segala macam gitu. oh berarti sebelum ikan di packing harus dipuasain dulu gitu? Harus gitu. Paling kalau misalnya mendadak kan tadi saya jelasin tuh ya. Kalau misalnya kayak di Pasar Parung buka cuma hari Senin, Kamis, dan hari Sabtu, ya kan? Itu kan kadang-kadang kita pesanan ikan A, ikan B, ikan C itu kan nggak menentu, ya kan? Kadang-kadang kita belanjakan dulu nih ikan A buat pengiriman di hari Senin juga, kita belanja di hari Senin ikan A, terus untuk pengiriman dari Senin itu paling kita ganti air aja tuh Kak tuh. Kita ganti air, terus kita kasih garam, perawatan dan segala macamnya itu. Terus kita misalnya sampai di rumah misalnya jam 12, nanti di packing itu dia harus jam 3, jam 4 lebih bagus. Kayak gitu. Oh, jadi jam 3-4 subuh atau sore nih, Kak? Sore, maaf. Oh, sore. Iya, karena kan Pasar Parung kan buka dari jam 7 sampai sore tuh dia tuh. Kayak gitu. Oke deh. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Siap. Nah, bagaimana cara menganalisa mengelola usaha budidaya dengan baik nih, Kak? Kayak Kakak tahu tingkat keberhasilan Kakak mengelola ikan hias tuh udah baik tuh dari segi mananya? Nah, itu. Tadi ya, baik lagi ke pertanyaan sebelumnya, karena kan saya kan hobi, terus cara saya untuk menganalisis budidaya ini karena saya itu udah paham, dibilang paham betul juga belum banget gitu. Tapi sedikit banyaknya udah saya sadari kalau peluang-peluang yang ada untuk ikan hias ini sangat besar, ya kan? Kebutuhan untuk ekspor itu sangat besar. Walaupun saya nggak ekspor, kebutuhan untuk pasar itu sangat besar. Satu, karena ikannya murah, dibilang harganya terjangkau, ya kan. Terus ikan hias neon tetra ini lebih tahan cuaca segala macam kayak gitu, lebih gampang perawatannya. Terus saya juga udah mengenal pasar gitu ya, kayak misal untuk ukuran
M kan kayak ikan neon ini kan ada ukuran M, ML, SM, dan L itu. Kita tuh udah paham tuh untuk harga si M berapa, untuk harga si ML berapa, harga si SM berapa, dan harga si M berapa. Gitu aja. Terus karena apalagi modal usaha, kita menggunakan modal pribadi Kak, jadi nggak terlalu dikejar-kejar segala macam gitu. Jadi main santai aja gitu. Oh, oke. Kalau boleh tahu lagi nih Kak. Nah, untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terakhir dari saya. Kan Kakak kemarin udah menjalani usaha ini udah berapa tahun? 5 atau berapa ya kemarin? Dari sekitar segitu dari SD sih saya udah mulai hobi kalau di ikan hias. Oh iya. Berarti bener-bener di seriusnya itu udah berapa tahun Kak? Paling 6 tahun 7 tahun mungkin udah masuk. Saya masuk ke online dari tahun 2018 itu kan 3 tahun. Sebelumnya tuh saya lama main di offline-nya segala macam kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu kan 5, anggaplah 6 sampai 7 tahun. Iya. Pendapatan terbesarnya itu di tahun berapa, dan kalau boleh tahu, kalau boleh di-spill itu berapa ya Kak? Yep. Kalau untuk di offline sendiri itu pendapatannya itu di tahun-tahun ya, kalau dibilang ikan hias itu mengikuti Kak. Ada barang kita pendapatan meningkat, nggak ada barang kita pendapatan segitu-segitu aja gitu kan ya. Kalau untuk pendapatan segala macam itu dari tahun ke tahun juga kan ya bisa dibilang segitu-segitu aja ya kan. Kalau online sendiri itu pendapatan meningkat itu pas semenjak COVID. Awal dan pertengahan COVID itu pendapatan tuh sudah mulai naik tuh. Karena kan orang kan satu ya, orang kan juga jenuh di rumah tuh mau ngapain aja gitu kan segala macam. Nah, ikan hias itu kan bisa digunakan untuk aquascape. Ya kan? Jadi bisa dibilang obat jenuhnya itu mereka itu di ikan hias. Nah, jadi banyak tuh peluang-peluang kita untuk berjualan di online. Kayak gitu, Pak. Lebih bagus lagi pas kemarin kalau online. Pas COVID, pertengahan COVID. Oke, berarti selama COVID itu justru meningkat ya Kak? Karena ya, betul. Orang jenuh. Ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya satu lagi deh. Iya, apa-apa. Banyak juga. Oh iya. Itu kan. Kan tadi offline sama online kan. Nah, kalau misalnya mau dibandingin, itu pendapatannya lebih besar di offline atau di online? Kalau untuk di offline dan online itu menurut saya lebih besar di online sebenarnya, ya kan? Di online karena harganya itu kita up bisa lebih tinggi. Misal kita offline, ya kan, offline jual ukuran M itu di harga jatuhnya di harga 500. Kalau untuk di online itu bisa 1000 sampai 1500 per ekor. Kayak gitu kalau pendapatan. Cuman kalau untuk kelancaran dan kestabilan itu lebih sering dan lebih bagus di offline. Jadi misal kan pasar kan seminggu 3 kali, itu ada aja tuh pesanannya. Seminggu itu pasti ada aja. Terus kayak misalnya untuk broker-broker yang masukin ke supplier segala macam, itu pasti ada aja kayak gitu. Oke. Ya, jadi di online nggak bisa, nggak jauh, maksudnya nggak terlalu jauh juga sih. Paling ya kayak kita bisa lebih up aja, tapi kan kayak packingnya, terus cari ikannya segala macam itu kan rada susah juga. Oh iya. Sama itu sih Kak. Kan kalau misalnya di online pasti kan banyak pilihan juga kan customer. Betul. Banyak pilihan. Tadi kan Kakak bilang katanya bisa nge-up juga. Tapi di sisi lain banyak pilihan juga, atau justru masih sedikit tuh di e-commerce kayak nyediain, makanya Kakak bisa nge-up itu. Kan harusnya kalau misalnya banyak pilihan, pasti harganya juga harus lebih bersaing lagi kan. Nah, itu ya. Benar. Makin kesini tuh kayak ancaman pasar tuh makin besar. Ya kan makin banyak kayak orang-orang baru buka akun terus ngejatuhin harga yang udah kita taikin perlahan. Itu ada aja tuh Kak yang hancurin kayak gitu, kayak banyak petani
tani-tani lokal yang nggak bisa saya sebutin sih lokasinya. Banyak tani-tani lokal tuh yang tadinya dia jual offline jadi lari ke online. Kan dia kan ternak sendiri tuh Kak, jadi harga semaunya aja gitu. Jadi itu doang ancaman yang jadi ancaman pertama. Terus ada lagi nih karena kayak di Shopee dan Tokopedia itu makin kesini makin aturan makin ketat. Ya kan nggak boleh jualan binatang segala macam kayak gitu sih paling. Iya, bisa dibilang legal. Oke, oke. Oke, terima kasih dari saya sudah cukup dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Kak Rifki, sangat Sama-sama. memuaskan jawabannya. Terima kasih Kak. Oke, malam Kak Rifki, saya Wendy. Malam. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan dan peluang usaha budidaya ikan hias secara mandirinya bagaimana ya Kak? Ya, kalau untuk tantangan dan peluang ya. Kalau tantangan mungkin kayak jawabannya sebelumnya ya, tantangan kita tuh kayak bisa baca harga pasar di luaran untuk mempertahankan harga, terus kayak misalnya cuaca nih kayak cuaca tadi misalnya panas banget siangnya, terus tiba-tiba di sore atau di malam hari hujan. Nah itu kan otomatis kayak pH air dan suhu air yang ada di kolam atau di akuarium kan cepat berubah tuh kan tuh. Itu yang bisa menyebabkan ikan gampang stres atau bisa terkena kayak misalnya white spot, terus karat dan segala macamnya gitu-gitu. Terus kayak misalnya untuk pakannya sendiri ya, pakannya kan kita dulu itu kan kita suka ngambil pakan alam yang kayak jentik nyamuk dan kutu air. Nah itu tuh kalau misalnya cuaca yang tidak menentu itu bisa menyebabkan langkanya untuk pakan itu sih suka kosong gitu kalau kita cari. Oh, jadi beralihnya ke itu ya tadi. Pelet atau di cacing sutra. Oh iya. Oke. Kalau untuk peluang usahanya ini bagaimana Kak? Kalau untuk peluang sih untuk di ikan hias ya. Ikan hias itu sangat besar Kak karena kebutuhan ekspor itu sangat diperlukan kalau di ikan hias. Sampai sekarang jawaban pasti yang saya tahu itu belum tentu tuh. Kayak misalnya di Cina kan katanya isunya kan itu ikan hias ini untuk kosmetik. Ya kan emang banyak kayak supplier untuk ekspor ke Cina, ke Singapura, ke Korea kayak gitu banyak tuh dia. Ke Ceko juga pernah waktu itu ada orang yang pernah ngirim ke Ceko. Itu sampai sekarang belum ada jawaban pasti di sana itu untuk benar-benar ikan hias atau untuk bisa dijadikan bahan-bahan untuk kosmetik. Tapi dari gambarannya itu emang kebutuhan untuk si neon tetra ini nggak ada habisnya. Setiap tahun, setiap bulan itu pasti terus meningkat. Kayak gitu, peluangnya itu sangat besar harusnya. Oke, dari aku itu aja Kak. Boleh langsung dilanjut sama Fania. Terima kasih Kak. Siap Kak, sama-sama. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Nurhaliza Fania, bisa dipanggil Fania dari STT Terpadu Nurul Fikri, Jakarta. Saya lanjut dari pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, alasan mengapa tidak mengikuti kelompok budidaya ikan hias sehingga dapat memiliki SKDKP 3. Jadi kenapa kakak tuh memilih untuk individu gitu daripada membuat kelompok gitu. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Untuk SKDKP 3 itu kan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ya kayak. Itu kurang informasi waktu itu ke saya. Waktu itu masuk ke informasi kurang. Waktu itu juga saya udah pernah ngajukin kayak pokdakan ya. Kalau di sini kan lebih luas itu pokdakan ya segala macam. Yeah. Itu jarang tuh masuk informasi segala macam. Terus banyaknya ketidakpastian informasi juga. Itu yang menyebabkan saya untuk memilih individu aja mandiri. Oke. Berarti untuk sekarang belum memiliki SKDKP 3 ya Kak? Belum. Oke. Selanjutnya aku ada pertanyaan tambahan lagi sih Kak. Siap. Apa sih harapan kakak untuk
usaha ikan hias ini? Ya harapan saya sih bisa lebih, syukur-syukur bisa lebih besar lagi kalau harapan saya. Kayak bisa untuk ekspor dan impor ikan hias itu menjadi satu tujuan utama saya sih kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita pahami itu banyaknya uh, ya bisa dibilang mafia-mafia ikan hias itu tidak bisa kita lewatin sampai sekarang. Misal kayak kita bisa ngirim, pertama kali ini kita bisa ngirim ke Singapura lah, negara yang dekat ya, Singapura. Nanti untuk ke selanjutnya itu belum tentu tuh kita bisa ngirim ke sana juga, kayak gitu. Oke. Terus tadi kan banyak juga bilang kalau misalkan online tuh banyak kerugian gitu kan ya. Ya, Apalagi kalau kematian. di retur atau mati, rugi ikan lah segala macam. Apa sih upaya apa saja yang kakak lakukan, upaya apa saja yang kakak lakukan untuk meminimalisir kerugian itu sendiri? Ya, kalau untuk di pengiriman ya, kita minimalisirnya itu dengan cara paketnya itu kita bikin lebih padat sih Kak. Maksudnya nggak dipegang itu, dikocak itu nggak begitu ngoclak, ya kan. Terus perubahan keterangan, misalnya kayak ikan hias itu kita nggak tulis ikan, kita tulisnya herbal. Kan herbal kan kayak banyak jamu segala macam kayak gitu. Terus di hari pengiriman juga kita pilih harinya itu hari Senin atau hari Kamis, karena kalau saya sendiri saya perhatiin kalau di hari Senin itu pengiriman kan banyak paket-paket orang-orang juga kan banyak tuh, jadi paket kita tuh nantinya di bandara tuh tidak terdetek kalau lagi bagusnya kayak gitu. Kalau di hari-hari yang rapat, biasanya kalau di hari Selasa dan Rabu tuh pengiriman kan rada sedikit berkurang Kak ya, pengiriman paket kadang-kadang terdetek tuh di bandara, kayak ada X-ray-nya segala macam. Itu yang menyebabkan kita bisa pulang lagi paket. Oh oke. Berarti maaf Kak, aku tanya lagi. Ya, kan tadi tulisannya herbal, apakah itu akan bermasalah juga walaupun di pengiriman di hari Senin atau yang kakak sebutkan tadi? ya sebenarnya jadi masalah juga seharusnya kalau herbal. Cuman kan kita sepintar-pintarnya kita aja kita bikin paket yang bener-bener rapet segala macam gitu, yang tadi kayak nggak gampang, nggak lebih, maksudnya nggak ngocrak banget gitu Kak, lebih padat dibikin. Ketahuan kalau itu dalamnya ikan ya? Iya gitu, paling kalau ketahuan ya itu diretur. Bisa aja sih kita diretur nih ya barang ongkir kita yang sudah kita bayar di pihak pengiriman itu bisa pulang. Cuman ya kita tuh harus bikin surat keterangan. Surat keterangan kalau kita tuh, jadi nanti nama kita tuh diblokir sama pihak pengiriman dan nggak bisa mengirim lagi. Nah, makin kesini kan saya juga makin punya di sana ada kayak toko tuh apa sih, makin punya langganan, ya kan. Itu tuh saya geser kayak ke pengiriman kargo langsung dari bandara ke bandara tujuan. Ya kan, di sini saya pakai PT Alif Lam Sejahtera waktu itu. Cuman emang biaya dia itu lebih tinggi Kak. Kalau biaya itu minimal pengiriman itu 17 kilo. Misal kita kirim satu box, kita pakai styrofoam ya. Nanti saya bahas boxnya itu. Kalau misalnya kita ngirim box, misalnya box ukuran sedang itu misal 15 kilo. Nah nanti itu otomatis dia masuknya di 17 kilo. Ya, kayak gitu. Dan terus ada biayanya itu lebih tinggi kalau dia, karena ada biaya pick up-nya 200.000, terus biaya karantina. Kalau biaya karantina ini tidak dipermasalahkan ya, karena itu syarat penunjang untuk pengiriman. Jadi nanti ikan kita itu di karantina sebenarnya tidak mengikuti prosedur yang ada. Kan kalau di karantina kayak ditaruh di pihak karantina Jakarta tuh seharusnya ya kan dirawat dulu, terus dicek kesehatannya segala macam. Kalau saya menggunakan PT Alif Lam ini, jadi saya tuh langsung diloloskan begitu aja Kak. Ya paling ditulisnya lolos uji ketahanan atau uji kesehatan gitu. Paling cuma itu aja. Kayak gitu paling, karena jadi lebih bagus, lebih legal kalau kayak gitu Kak. Lebih cepat sampai, jadi malam misalkan di pick up malam jam 11 atau jam 12 malam.
Misal saya bandara tujuannya ke Samsudin atau ke Makassar, ya kan Sultan Hasanuddin ya kalau di Makassar tuh. Iya. Jadi nanti jam 5 saya dapat pesawat. Jadi saya nggak nganterin ke bandara, jadi langsung di pick up oleh pihak jasanya itu. Jam 5 diambil, jam 5 berangkat misalnya dari bandara. Nah nanti jam 8 itu udah sampai dan jam 10 bongkar muat udah bisa diambil oleh langganan saya di sana. 5 pagi. Ya jam 5 pagi kita dapat pesawat misalnya jadwal pesawat jam 5 pagi. Nanti sampai sana itu bisa jam 7 sampai jam 8. Nah, nanti itu ada bongkar muat barang segala macam. Jam 10 udah sampai tangan pelanggan. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir sih, Kak. Ya, Apa siap. suka dukanya dalam usaha ikan hias? Ya, suka dukanya itu ya. Satu waktu yang gimana ya, nggak bisa digambarkan tuh kalau waktu sering hilang waktu ya kan, sering hilang bermain segala macam. Tapi saya nggak berkecil hati kalau kayak gitu kan, namanya usaha gitu. Ya gitu sih suka duka. Terus kayak misalnya penjualan menurun, terus banyaknya pesaing segala macam. Ikan juga kan kadang-kadang kan kita tuh nggak bisa nih namanya ikan ngikuti kemauan kita tuh nggak bisa sampai sekarang kalau ikan. Kemungkinan besar itu kita yang mengikuti kemauan si ikan, maksudnya ikan mau makannya kita perhatiin nih dia cepat berkembang dengan pelet atau cacing. Nah itu kita harus perhatikan sampai segitunya. Terus airnya, terus dari cara kita menyalin airnya kayak gitu-gitu. Suka-duka banyak kalau kayak gitu ikan. Oke, paling sudah cukup dari saya ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oh, itu raise hand lagi. April masih kurang puas. Silakan, Pak April. Siap. Aku lupa itu Ya. tadi kan Bandung Residence atau apa ya, Kak, tingkat? Ya, Residence Bandung di V Hotel. Nah, itu tingkat provinsi ya, Kak, lombanya? Tingkat provinsi, bener. Provinsi Jawa Barat? Ya. Oh, iya. Jawa Barat. Per provinsi Jawa Barat, per kota mewakilkan 10 pemuda wirausaha waktu itu. Oke, thank you, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Sudah, Bu. Oke, berarti dapat hadiah dong, Mas Rifki. Hadiahnya apa tuh? Paling waktu itu cuma penghargaan aja sih, Bu. Oh, nggak ada dana pembinaan? Nggak ada. Waktu itu sempat ngebahas dana yang bakal diluncurkan oleh KONI waktu itu katanya, oleh KONI. Terus? Cuman sampai sekarang emang belum ada kelanjutan. Walah, ya, itu yang buat akhirnya nggak semangat. Iya, terus kan saya juga kan gabung di Karang Taruna Kelurahan nih, Bu ya. Ya. Itu juga waktu itu sempat ngebahas dana untuk wirausaha muda. Ya. Per kelurahan itu 50 juta per kelurahan. Oh iya. Cuman sampai sekarang belum ada pembahasan kalau itu. Oh alah. Oke lah, diuji kesabarannya Mas Rifki. Siap, sama-sama Ibu. Jadi Rifki, terima kasih sudah menginspirasi. Ini nanti sebagai bahan mata kuliah di hari Rabu besok, pengantar bisnis. Untuk kelas akuntansi, ya prodi akuntansi, baru ngajar pengantar bisnis. Jadi semua harus nonton video dan memberikan dari sudut pandang ininya. Kalau besok itu karena etikanya, terus yang mempengaruhi keluarga kah, lingkungan kah, itu besok itu pengantar bisnisnya itu. Terus sama terakhir tanggung jawab sosial. Tadi belum dibahas ya tanggung jawab sosial. Tapi karena Mas Rifki ini pribadi bukan masuk dalam kelompok, jadi mungkin tanggung jawab sosialnya belum bisa diperhitungkan. Karena kalau pribadi ibadah kan kita nggak ngitung ya, nggak ngitung itu. Tanggung jawab sosial itu lebih ke ibadah sebenarnya. Tapi kalau kelompok atau sudah punya badan hukum, dia akan ditampilkan misalnya dalam bentuk keikutsertaan partisipasi dalam event-event keagamaan. Jadinya mungkin pas Mas Rifki itu atau 17 Agustus Mas Rifki menampilkan giat wirausaha muda atau edukasi apa begitu. Atau mungkin selama ini jadi narasumber aja ya Mas Rifki ya? Iya, paling.
pernah diundang ya narasumber ya? Belum Bu, justru baru ini sih. Baru ini ya? Oh, Iya. baru ini deh. Oke. Nanti semoga aja Makanya masih kaku. Oh, ya nanti kalau susah bikin PPT, japri aja mereka anak muda ini, gampang. Oh iya. Jadi makanya mereka ini biar nanti diarahkan untuk membuat skripsinya terhubung langsung dengan Mas Rifki. Iya. Gitu. Nanti kalau misalnya kayak kurang isiannya, kurang apa segala macam, hubungi langsung aja. Bu, oh gitu ya, oh Japri, oh baik loh. Oh udah membuka ruang itu, baik. Ini kayaknya Wendy juga masih ada sesuatu yang kurang puas nih, silakan Wendy. Oh, maaf ya Kak, ini ya, tadi saya lupa nanya yang lanjut pertanyaan yang tadi nomor 3. Itu kan tadi Kakak ada bilang kalau misalkan cuacanya ekstrim, misalkan paginya hujan terus sore malamnya panas, paginya panas, sore malamnya hujan gitu kan. Itu kalau misal ikannya kan bakal stres ya. Itu cara Kakak ngatasinnya gimana? Nah, itu paling kita kayak pemberian garam sih, Kak. Misal kita kan udah ketahuan nih ya gerak-gerik si ikan, kayak misalnya ikan lebih mojok ke akuarium atau ke kolam segala macam. Itu air tuh bisa kita kurangin dulu tuh. Air kita bisa kurangin dulu minimal 3 sampai 5 cm air udah kita kurangin. Setelah itu kita beri garam. Di sini dibilangnya garam kasar. Garam yang untuk ikan, bukan garam untuk makan ya kan. Kayak gitu paling beri garam secukupnya. Terus bisa juga kita menggunakan daun ketapang. Nah, jadi daun ketapang dan si garam ini bisa lebih menstabilkan air yang ada di kolam atau di akuarium gitu Kak. Oh, oke. Oke, itu aja Kak. Terima kasih. Oke, jadi nanti kalau masih kurang puas katanya bisa japri kapanpun. Oh, baik. Iya. Atau bisa datang kapanpun juga ya Mas Rifki ya? Ketemu langsung ya apa Bu? Mau janjian kemana gitu? Oh, senangnya. Jadi dijawab. Cuma sayangnya mereka sudah jam kuliah nih, udah masa kuliah, makanya besok tuh kan ada undangan nih, Pak Agus diundang ya? Pak Agus Oleh, Mas Rifki. Mantu tuh. Pak Agus Oleh mantu. Diundang kemana maksudnya? Mantu ya kondangan. Oh iya, kondangan. Emang gak diundang? Iya Bu, diundang Bu. Ya kan? Oh besok, makanya kalau seandainya itu hari Senin, kalau hari Selasa Bu Haris bisa ambil tuh, salah satu anak-anak libur. Senin susah, kasihan, makanya nggak bisa ngambil narik ke Pak Agus, mestinya bisa panggil si sopirnya gitu ke sini. Cuma karena Senin Bu Haris nggak enak ini, takut. Nggak apa-apa lah, kapan-kapan aja nanti khusus nanti pasti ada sih kan, kita kan masih ada acara FGD dan ada 2 hari sih, 1 hari itu nganterin undangan, terus hari kedua itu FGD gitu. Hari pertama itu satu lagi gladi bersih, terus sama FGD 2 hari lagi, 2 kali lagi pokoknya, 2 kali lagi kapan nggak tahu, nanti September. Tapi Bu Arlis karena orang di KP banyak yang rawat inap, jadi ya maklumi saja, dia berikan istirahat dulu mereka. Bu Arlis sidang tertutup dulu, jadi ke Surabaya dulu. Jadi setelah tanggal 20-an ternyata Bu Arlis jadi briefing dulu dengan promotor dan kopromotor di Surabaya. Gitu, jadi terima kasih banyak Mas Rifki, waktunya sudah diganggu. Ya, semoga berkah ya. Berkah ilmunya dan ini manfaat untuk semua. Ini nanti disebarluaskan oleh Wendy, Fania dan April. Itu amal jariah untuk Mas Rifki gitu. Amin. Ya, oke, jadi semoga aja semuanya ya semoga lancar semuanya, baik usaha Mas Rifki, nanti kuliahnya Wendy, Fania dan April, ini semuanya lancar sampai nanti lulus ya. Amin. Jadi oke. Jadi itu aja, sekali lagi Mas Rifki bisa kata penutup kalimatnya, bukan kata, kalau kata penutup kan cuma 1 kalimat penutup. Siap Bu, mungkin dari saya begitu aja ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu data-data pribadi, data-data selanjutnya bisa langsung aja, nggak apa-apa, bisa langsung. Dari saya sekian Ibu dan kakak-kakak semua. Wendy silakan kata kalimat penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wendy, apa kesan-kesannya ketemu Mas Rifki kedua kalinya nih? Dapat banyak ilmu Bu. Dapat ilmu, oke. Terus apa lagi?
Oh, bingung tahu. Pada Salatiga, Mas. Oh, April, Oh. lo apalagi tuh? Mau kemana tuh? April. Iya, Bu. Aku sambil tilep-tilep baju. Dia menunjukkan kalau wanita ini apa namanya? Apa itu pekerja keras dia. Padahal nggak pernah tuh biasanya. Iya, biasa Bu itu mah. Iya, Wanita Bu. Iya. Lagu lama Bu kalau gitu. Iya, Iya lagu ya. lama ya. Kayak Ayo kalimat terakhir hari ini, besok ketemu lagi. Ayo. Siap. oh iya. Untuk Mas Rifki, Mas atau Kakak ya? Kakak ya. Kak Rifki, makasih udah berbagi ilmu dan datanya juga sangat-sangat menambah pengetahuan aku, Wendy, Fania juga pastinya gitu kan. Pokoknya sukses terus buat usahanya, lancar Amin. terus. Amin. Dilancarkan juga untuk kuliah dan segala macamnya Kak, semuanya. Amin. Terima kasih. Oke, terakhir Fania. Apa nih? Ya, terima kasih juga Kak untuk waktunya. Dari kemarin diganggu datang langsung ke rumahnya, sekarang juga waktunya diganggu online. Pokoknya usahanya sukses juga, Amin. lancar. Terus ikan neon tetranya makin laku, bukan hanya Amin. pakai broker juga, mungkin langsung ke pembelinya langsung. Supaya ya. Ya itu aja sih, ilmunya juga sangat-sangat bermanfaat ya. Sukses terus dan semangat terus. Ya, siap. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, jadi itu terima kasih banyak Mas Rifki sekali lagi. Cuma kita memang belum tahu brokernya ya. Iya, Ya, nah nanti susah yang sih, Bu, selanjutnya kalau Mas, ya selanjutnya Mas Rifki, Bu Haris ini masukin penelitian lagi untuk memangkas pemasaran. Nah ini melanjutkan yang ini datang baru ya kemarin BRIN itu penelitian BRIN itu menawarkan Bu Haris penelitian. Semoga aja berhasil dan rezeki, jadi bertemu lagi dengan Mas Rifki dan kawan-kawan. Amin, amin. Siap. Tapi khusus untuk analisa pemasarannya dan langsung ke digitalnya, kita ambil ipteknya. Jadi gitu, tapi tidak lagi untuk kebijakannya. Kalau ini kan Bu Haris cuma ambil kebijakan blue economy. Adanya kebijakan blue economy secara lokal tuh adakah dukungan dari pihak pemerintah. Jadi pemerintah ini dalam hal ini adalah aktornya Mas Rifki. Aktor dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Jadi usaha Mas Rifki itu adalah turunan dari kebijakan secara nasional, kemudian Renstra secara lokal, yang Bojongsari sudah menjadi ikon ya, ikon sentra, ikon apa ya, nah, ikan hias. Sentra ikan hias, betul Bu. Ya, nah itu secara lokal. Ya, kan masih untuk itu kan masih belimbing ya Bu. Katanya kan yang ikon Depok masih belimbing, tapi Depok kan masih belimbing, cuman kan penggagasnya mau dirubah ke neon tetra Bu waktu itu. Ya, tapi Usungan kawasannya ya. Tapi kan di Depok itu ada 11 kecamatan dan salah satu kecamatan yang menjadikan kawasan sentra ikan hias Depok itu Bojongsari, betul kan? Betul. Nah, itu secara renstranya. Ya, itu secara ini Bu Haris ngomong secara teoritisnya. Jadi Bu Haris hari ini penelitian ini mengangkat kebijakannya. Jadi kebijakan secara nasional itu teridentifikasi secara lokal bahwa Bojongsari ini menjadikan anugerah karena ikan neon tetra bisa hidup di sini, di daerah Bojongsari. Nah, ini adalah sebagai secara lokal, jadi sudah ditetapkan kawasan tersebut. Artinya ini usaha ini sudah berbasis blue economy atau ekonomi biru, di mana ekonomi biru itu usahanya tidak mengganggu lingkungan. Kebetulan ikan ini aman ya, tidak signifikan lah mengganggunya, nggak ada bahkan sama sekali ya. Nah makanya inilah bagusnya itu ini, jadi ekonomi birunya masuk gitu. Hanya pengembangannya saja. Kemana saja, dan ini lebih ke rantai pasoknya mungkin yang harus digali lebih dalam, dan teknologinya ini Bu Haris saran memberikan untuk penelitian ini, dan kemudian saya sambut kembali, saya ajukan kembali untuk saran dan ketemuan ini Bu Haris ajukan kembali penelitian berikutnya. Semoga ini menjadi rezeki, jadi kita ketemu lagi semakin dalam kita mengulik wawancara ini, jadi nanti Wendy, April, dan Fania bisa kembali hadir ikut serta dalam penelitian berikutnya. Jadi itu, jadi mohon doanya, mohon doa restu, semoga aja semua dilancarkan ya, dimudahkan urusannya. Amin. Oke, jadi terima kasih banyak Mas Rifki. Bisa saya ya, jadi terima kasih. Salam ke orang tua ya. Siap, apa namanya ya. Jadi saya tutup saja. Terima kasih. Selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Kak. Terima kasih. Yuk.